Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtasim Bila, NIM 931215419, akan sedikit menjelaskan review mengenai upaya hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Yang pertama, pengertian upaya hukum. Yang dimaksud dengan upaya hukum adalah suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat. Untuk itu, KUHP membedakan upaya hukum menjadi dua, yaitu hukum biasa dan juga hukum luar biasa. Upaya hukum merupakan upaya atau hak para pihak yang dapat digunakan bila merasa tidak puas atas putusan yang diberikan oleh pengadilan. Karena upaya hukum ini merupakan hak, jadi hak tersebut bisa saja digunakan dan bisa juga tidak digunakan. Akan tetapi, bila hak untuk mengajukan upaya hukum tersebut digunakan, maka pengadilan wajib menerimanya. Tujuan utama dalam suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekhilafan. Bahkan tidak mustahil bersifat memihak. 2. Bentuk-bentuk upaya hukum sengketa ekonomi syariah. Menurut Muhammad Taufik Makarau dan juga Suhasril, membuat perbedaan antara upaya hukum biasa dan juga upaya hukum luar biasa. Yang pertama, upaya hukum biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan upaya hukum luar biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kedua, upaya hukum biasa tidak memerlukan syarat-syarat yang bersifat khusus atau syarat-syarat tertentu. Sedangkan upaya hukum luar biasa hanya dapat diajukan apabila syarat-syarat itu terpenuhi atau dengan syarat-syarat khusus atau syarat-syarat tertentu. Kemudian yang ketiga, upaya hukum biasa tidak selamanya ditujukan ke Mahkamah Agung, sedangkan upaya hukum luar biasa diajukan kepada Mahkamah Agung dan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung yang mana sebagai instansi pertama dan terakhir. Adapun jenis upaya hukum ini dibagi menjadi dua, yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang digunakan bagi putusan yang belum memiliki hukum tetap. Upaya hukum biasa dikenal juga sebagai perlawanan terhadap putusan verstek, banding, dan juga kasasi. Selanjutnya, upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa ini merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan atas putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan juga dalam asasnya upaya hukum ini tidaklah menangguhkan eksekusi. Selanjutnya yang ketiga yaitu tata cara upaya hukum dalam sengketa ekonomi syariah. Pada prinsipnya, tata cara upaya hukum dalam sengketa ekonomi syariah adalah sama dengan upaya hukum yang terdapat pada perkara perdata lainnya, kecuali yang telah diatur khusus lain dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan khusus dimaksud diatur oleh peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 dan peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016. Merujuk pada kedua ketentuan tersebut, maka tata cara upaya hukum dalam sengketa ekonomi syariah secara garis besar dapat dibagi ke dua jenis. Yang pertama, ketentuan upaya hukum dalam acara sederhana. Yang kedua, ketentuan upaya hukum dalam acara biasa. Ketentuan dan tata cara kedua upaya hukum tersebut memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, tata cara upaya hukum dalam acara sederhana. Yang kedua, tata cara upaya hukum dalam acara biasa. Kemudian selanjutnya adalah eksekusi putusan dalam sengketa ekonomi syariah. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau Inkrach van Gewitz yang dijalankan secara paksa oleh pihak yang kalah dalam berperkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan. Ini tertuang dalam pasal 195 HIR atau pasal 207 RBG. Dikatakan dalam menjalankan putusan pengadilan negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri atas perintah dan tugas pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR.
Selanjutnya, dalam pasal 196 HIR atau pasal 208 RBG dikatakan bahwasanya jika para pihak yang dikatakan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar putusan pengadilan dengan damai, maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan pada ketua pengadilan negeri untuk menjalankan putusan pengadilan tersebut. Yang selanjutnya adalah dasar-dasar hukum eksekusi. Dasar-dasar hukum eksekusi pasal 195 sampai pasal 224 HIR pasal 195 sampai pasal 208 HIR, pasal 224 HIR, pasal 258 RBG, dan juga pasal 225 HIR. Asas-asas eksekusi. Yang pertama, menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrach van gewich. Yang kedua, pelaksanaan putusan lebih dahulu. Yang ketiga, pelaksanaan putusan provisi. Yang keempat, akta perdamaian. 5, eksekusi terhadap grosse akta. 6, putusan tidak dijalankan secara sukarela. Kemudian pelaksanaan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap. Ada 2 golongan putusan hakim, yaitu putusan akhir dan putusan selah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.